Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sila dengan NIM 1124-10696 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu media sosial yaitu Bapak Jizenzi Tias Wirastomo, SSOS MMDBA. So, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjadi pendukung di dalam media sosial dan bukan haters ya. Ingat, menjadi pendukung, bukan haters. Kalian tahu nggak sih perbedaan pendukung dan haters? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu simak ya baik-baik video ini. Media sosial adalah tempat di mana kita bisa berinteraksi, berbagi, dan saling mendukung. Namun, sayangnya masih banyak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana menjadi pendukung dan menciptakan suasana positif di media sosial. Pertama-tama, apa itu haters? Haters adalah orang-orang yang dengan sengaja memberikan komentar negatif, menjatuhkan, atau menyebarkan kebencian di media sosial. Contohnya adalah orang yang meninggalkan komentar kasar tanpa alasan di postingan orang lain. Haters dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa percaya diri, bahkan memicu stres atau depresi. Sebaliknya, pendukung adalah mereka yang selalu memberikan semangat, apresiasi, dan kritik yang membangun. Pendukung menciptakan lingkungan yang positif dan ramah di media sosial, sehingga membuat seseorang merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkarya. Mengapa kita harus menjadi pendukung? Karena mendukung seseorang dapat menciptakan suasana yang lebih baik di media sosial. Selain memberikan dampak positif kepada orang lain, menjadi pendukung juga memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Ketika kita menyebarkan kebaikan, kita juga menciptakan energi positif dalam diri kita. Kita merasa lebih bahagia, lebih terhubung dengan orang lain, dan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Contohnya, saat kita memberikan semangat kepada teman yang sedang memulai usaha atau menciptakan konten kreatif, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memberikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk terus mendukung hal-hal yang baik. Dengan menjadi pendukung, kita turut membantu melawan perilaku toksik yang sering muncul di media sosial, seperti trolling atau hate speech. Kita berkontribusi menciptakan media sosial yang lebih ramah dan aman untuk semua orang. Lalu, bagaimana cara sederhana agar kita bisa menjadi pendukung di media sosial? Berikut beberapa langkah mudah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berikan komentar positif. Ketika melihat postingan teman atau seseorang, ucapkan sesuatu yang membangun ya, seperti "Ih, kamu keren banget", atau "Semangat terus ya, kamu luar biasa". Komentar seperti ini bisa sangat berarti bagi mereka yang membacanya. Lalu yang kedua, bagikan konten inspiratif. Jika kamu menemukan video, tulisan, atau karya yang menginspirasi, jangan ragu untuk membagikannya ya. Dengan begitu, kamu membantu menyebarkan kebaikan kepada lebih banyak orang. Kemudian yang ketiga, abaikan atau tanggapi dengan bijak perdebatan negatif. Jika menemukan komentar atau postingan yang memicu konflik, lebih baik hindari
terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Sebisa mungkin, tanggapi dengan sopan atau tinggalkan ruang diskusi jika tidak membawa manfaat. Lalu, yang keempat, laporkan akun atau komentar negatif. Kita juga bisa mendukung dengan menjaga kebersihan media sosial. Laporkan akun atau komentar yang menyebarkan kebencian, hoaks, atau tindakan yang melanggar aturan platform. Lalu, yang kelima, promosikan karya atau usaha teman. Misalnya, jika temanmu membuka bisnis kecil atau memulai proyek baru, dukung mereka dengan membagikan usaha mereka ke media sosial. Dukungan kecil seperti ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan lebih semangat dalam berkarya. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar dengan konsisten melakukan hal ini. Kita bisa membantu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan inspiratif. Ketika kita mendukung, kita sebenarnya menciptakan efek domino loh. Efek domino apa sih? Efek domino itu adalah istilah yang menggambarkan bagaimana satu tindakan kecil dapat memicu rangkaian dampak yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu, satu dukungan bisa menyebar ke banyak orang. Misalnya, seorang kreator konten yang kita dukung mungkin termotivasi untuk terus berkarya dan menginspirasi ribuan bahkan jutaan orang lain. Sebagai contoh, ada seorang pelaku UMKM yang awalnya takut mempromosikan produknya di media sosial. Setelah mendapat dukungan positif dari teman-temannya, bisnisnya kini berkembang pesat. Contoh ini menunjukkan bahwa dukungan sekecil apapun memiliki dampak yang besar. Sekarang, coba pikirkan, siapa teman atau orang di sekitar Anda yang membutuhkan dukungan? Ayo siapa? Coba deh beri mereka semangat hari ini. Misalnya lewat komentar positif atau membagikan karya mereka. Jika Anda pernah mendapatkan komentar positif yang memotivasi, bagikan cerita tersebut di dalam komentar. Yuk saling menginspirasi. Teman-temanku semua, dunia ini terlalu penuh kebencian. Jadilah suara yang membawa kebaikan ya. Dukunglah orang lain, karena Anda tidak pernah tahu bagaimana dukungan kecil Anda bisa mengubah mereka. So, mulai sekarang mari kita menjadi bagian dari perubahan. Jadilah pendukung, bukan haters. Dan sebarkan energi positif kita pada setiap interaksi kita ya. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata yang kurang jelas dan masih salah. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa comment and subscribe ya. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum.